Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi materi tutorial tentang Java NetBeans nanti untuk tugas kalian. Oke, langsung saja pertama kali kita akan buka Java NetBeans-nya. Di sini ada project Java NetBeans. Kita tinggal klik new project ya kalau mau buat project baru di Java NetBeans. New project, ingat file, new project. Java aplikasi, kita pilih next. Kita misalnya mau buat program apa di sini. Misalnya saya akan buat PT ABC ya. Ini kelas library-nya kita nonaktifkan karena kalau kita nggak nonaktifkan nanti kalau kita build kita klik 2 kali dia tidak akan running ya. Maka kita nonaktifkan saja. Langsung klik finish ya tadi. Oke, di sini sudah terdapat PT ABC bersama source paketnya dan library-nya. Kita akan buat new paket untuk library untuk paketnya. Caranya dengan di sini ada tanda minus atau plus ya, kita klik aja tanda plusnya, terus klik kanan pada source paketnya, klik kanan, new paket, pilih yang JFrame Java from ini ya, yang JFrame from ini ya, kita klik OK, kita klik kiri maksudnya. Terus kita buat Java class-nya itu, class name-nya itu apa, misalnya home. Ini bisa random ya, terserah Anda. Saya pakai home aja nggak apa-apa. Terus kita klik finish. Di sini terdapat sebuah tampilan. Di sini ada swim container ya. Ini untuk buat item-itemnya. Pertama saya akan buat labelnya dulu. Sini akan saya besarkan terlebih dahulu ya sedikit. Klik label ya, kita arahkan aja mouse-nya ke sebelah kanan, sebelah kiri ya, sebelah kanan ya. Oke, kita klik aja ini, klik aja. Atau share juga boleh. Kita akan buat namanya di klik kanan edit text ya, klik kanan edit text. Kita akan buat namanya menjadi produk PT ABC ya. Oke, selanjutnya kita akan buat label lagi. Di sini ada namanya kode produk. Edit text-nya kode produk. Oke. Terus kita akan buat teks lagi. Di sini ada nama produk. Terus kita buat teks label 4 ya. Ini saya ganti dulu. Nama produk. Terus ini label 4 nya kita buat kode produk sudah, harga aja. Harga produk. Terus kita buat lagi jenis produk. Terus kita buat lagi stok ya, stok produk. Oke, selanjutnya kita akan buat text file. Kita pakai text file ya, dan untuk jenis produk kita pakai combo box ya. Kita tinggal klik text file-nya, kita taruh di sini text file 1, text file 2, text file 3. Terus di sini ada combo box ya, combo box 1. Terus di sini text file 1 juga. Kita akan coba lebarin. Ini lebarin juga. Lebarin aja. Itemnya lebarin. Ini dilebarin ya. Jadi kita akan ilangin text file JText ini satu, kita ilangin ya. Kita ilangin dulu, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya kita akan buat namanya button di sini, button 1. Itu simpan. Di teksnya itu simpan. Terus
button 2 to update ubah, button 3 itu hapus ya, button 4 itu batal, button 5 itu keluar, exit aja lah. Oke, ini sudah button sudah jadi, kita tinggal buat yang namanya table ya. Table itu berada di sini, klik aja taruh. Oke, ini table 1 ya, JTable 1 kalau kita lihat variabelnya. Oke, kita akan tes running apakah dia jalan. Kalau ada peringatan seperti kita klik OK aja. Berarti di sini sudah jalan ya. Tinggal kita isi aja kode source code kodenya ini. Seperti kemarin kita akan pakai source code ya. Kita load aja yang sudah kalian download, open project, kita load project yang kemarin CRUD sederhana itu, kita open project aja. Nah, di sini kita tinggal tanda plus, terus klik tanda plus di sini. Kita pakai yang tanda plus lagi di sini. Kita pakai yang from mahasiswa, nanti akan tampil seperti ini ya. Kita pertama-tama kita akan lihat rumus keluarnya dulu. Klik 2 kali atau klik kanan, event, action, perform. Nah, nanti langsung menuju ke sini. Kita akan copy aja ini. Kopinya kalau di sini tuh ada private void ya. Di sini ada buka kurung kurawal. Di sini ada pasti ada tutup kurung kurawal. Kalau di sini pasti ada buka kurung kurawal. Di sini pasti ada tutup kurung kurawal. Ini buka kurung kurawal ya. Di sini ada tutup kurung kurawal. Maka yang kita copy itu di atas kurung kurawalnya yang paling bawah. Maka kita copy yang ini. Tinggal kita copy. Kita pastekan ke yang exit di sini ya. Kita klik kanan, event, action, perform. Nanti kan kalau misalnya ke bawah, klik scroll ke atas saja ya. Misalkan pakai mouse supaya enak. Terus kita cari yang kedip-kedip kayak gini. Kita paste aja di sini. Paste aja ya. Oh, berarti belum ke copy ya, copy aja. Kita paste aja. Kalau ada peringatan seperti ini kita oke aja. Terus kita ke desain selanjutnya atau kita coba dulu, nggak apa-apa. Kita coba dulu aja. Exit, yes, ada peringatan ya, berarti sudah berhasil. Kita akan menuju rumus batalnya ya. Kembali lagi ke from mahasiswa ini, kita klik desain, kita cari yang batal, klik kanan, event, action, perform. Tapi klik kanannya pada tombol batal ini ya, event, action, perform. Seperti yang tadi kita akan kopas saja, copy paste maksudnya. Di sini bukan sembarangan kopas, kita harus tahu variabel-variabelnya yang kita ngomong copy paste. Kita klik yang batal di tempat kita di home Java-nya, event, action, perform. Cari yang kedip-kedip, kita paste aja di sini. Nah, di sini kan variabelnya beda. Ini namanya variabel, ini namanya variabel, ini namanya rumusnya. Variabel titik rumus. Jadi variabel kita bukan txt name, bukan txt nama, CB jurusan, txt semester, txt name juga bukan. Tapi kita lihat di sini. Di sini ada kode produk, nama produk, harga produk, jenis sama stok. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel. Dan kalau mau mengetahui sebuah variabel, tinggal klik ini, klik yang text filenya, klik kanan, change variable name. Berarti yang ke-1 jtext file 1.
Berarti di sini jtextfile 1, atau Anda bisa rubah ke variabelnya, silahkan edit aja. Kalau misalnya kita rubah ya sesuaikan dengan variabelnya. Ini jtextfile 2. Bisa dirubah ya. Jtextfile 2. Jtextfile 2 ya, nomor 2. Nomor 3 itu berarti di sini harga, berarti jtextfile 3 ya. Tapi ini kan select index, kalau ini kan untuk select item. Nah, ini kita copy aja, kita pastekan ke bawah ya. Ini berarti jtextfile 3. Terus ini jcombo 1. Combo 1. Nah, kalau kayak gini berarti masih salah. Kita lihat aja itemnya ya. Variabelnya jcombo box, combo box ya, jcombo box 1. Kalau misalnya Anda mau rubah ya silahkan, nggak apa-apa. Misalnya saya akan rubah combo box ini menjadi cb ya, cb, oke, combo maksudnya cb. Nah, berarti di sini ini cb seperti ini, nanti akan biru. Terus selanjutnya jtextfile 4 ya. Nah, kalau di sini request set focus ini maksudnya ketika kita klik batal tadi, maka dia akan kembali lagi ke nomor 1. Maka yang kita request fokusnya, kita set fokusnya berarti fokus ke nomor 1 atau di kode produk. Oke. Kalau sudah kita jalankan maka dia akan tampil ya. Nanti kita akan coba bersihkan. Kan kita bersihkan atau batal ya. Nah, dia akan request fokusnya ke cek jtextfile 1. Kalau misalnya kita ganti ke jtextfile 4, maka nanti request fokusnya maka ke tombol nomor 4. Kita batal maka ke nomor 4 ya. Oke, kita ke fokusnya ke 1 aja. 1 aja ya. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk ke simpan, ubah, dan hapus. Sebelum ke simpan, ubah, dan hapus, kita akan buat dulu library-nya. Kita tambah library-nya di sini plus ini. Kita klik kanan pada add library. Klik kanan di library-nya, add library. Kita pilih yang JDBC MySQL ya. Cari yang JDBC MySQL JDBC driver ya. Kita add library. Ini untuk load library dari MySQL server kita, atau kita bisa pakai exam. Selanjutnya kita akan buat namanya database. Kita akan buat database ya. Kita terlebih dahulu buka examnya. Kalau saya itu examnya berada di D, terus exam, terus kita aktifkan examnya, exam control. Kita klik start, pastikan exam Anda itu berada di drive. Ini namanya drive CDE. Kita nggak boleh di dalam folder ya, misalnya di dalam foto, ini nggak boleh, tetap harus di dalam drive ini ya, di dalam drive. Caranya cukup gampang. Kalau mau install exam, kita tinggal kopas aja, misalnya copy ini ke examnya ya, ke D. Terus kita cukup dengan klik kanan extract here, nanti akan otomatis ke extract ya. Untuk install examnya pastikan download yang portable. Nah, ini proses. Oke, ini nunggu beberapa menit, mungkin butuh waktu mungkin sekitar berapa menit doang ya, 1 menit mungkin ya. Nah, ini sudah berhasil. Ini kan di dalam drive E. Maka kita klik 2 kali exam, kita cari yang exam control panel, kita klik 2 kali aja. Kalau ada peringatan seperti ini kita klik save, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik start juga yang bawahnya, cukup 2 aja. Kalau ada peringatan seperti ini kita allow aja, nggak masalah. Start, oke.
Loh. Di sini berarti sudah aktif, kita tinggal menggunakan examnya. Kita buka web browser ya, teman. Kita buka web browser. Kita buka localhost. Tapi di sini ya, di atas ya, di search engine ini ya. Localhost / ini. Kita enter aja. Nanti dia akan karena build kita pakainya IE ya. Kalau Anda misalnya punya Chrome ya pakai Chrome, nggak masalah. Terus kita lanjutkan ke PHP mail admin untuk membuat sebuah database baru. Di sini ada basis data. Kita akan coba buat di basis data ini ya. Namanya DB. DB itu di database maksudnya. Underscore PTABC. Kita buat aja. Di sini ada jumlah kolom atau jumlah tabelnya. Ini database-nya, ini nama tabelnya apa? Misalnya tabelnya produk. Terus jumlah kolomnya sesuaikan dengan yang di aplikasi Java NetBeans-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 item. Berarti kita akan buat 5 kolom di sini. 5 ya. Kita kirim. Yang ke satu itu kode. Yang kedua itu nama. Yang ketiga itu harga, yang keempat itu jenis, yang kelima itu stok ya. Oke, ini kita buat ke varchar semua. Kita ke varchar semua ya. Varchar, ini varchar, ini varchar, ini kita buat varchar. Kita default aja, kita buat ininya menjadi 100 semua aja, nggak masalah. 100 aja, stok 100. Kalau misalnya stok Anda buat int nggak masalah. Terus kita pilih indeksnya, kita buat primary yang untuk kode. Oke, karena setiap tabel itu punya kode primary ya. Karena kode itu unik, nggak boleh sama, maka kita buat primary. Oke, kita kirim. Setelah itu kita simpan aja, kita store engine-nya kita boleh InnoDB atau Mesam ya. Kita boleh InnoDB dulu nggak apa-apa. Kita akan simpan. Oke, sebuah database sudah jadi, kita akan tambahkan datanya. Misalnya kode produknya Q89. Namanya itu misalnya mobil Brio. Terus harganya itu 29 juta misalnya. Jenisnya itu mobil, kendaraan ya jenisnya ya. Kendaraan, stoknya itu ada 12. Kita kirim, kita cukup ambil satu dulu, terus kita jelajahi. Maka di sini akan ada informasinya, kita bisa ubah, kita bisa hapus. Kita akan kita tampilkan ke dalam Java NetBeans ya. Kita akan tampilkan ke Java NetBeans. Kita akan tampilkan ke Java NetBeans. Ini caranya sangat mudah. Kita ke source code. Nah, kita ke nomor yang paling atas. Ini kan ada import segala macam. Kita lihat lagi source code-nya di forum mahasiswa. Ini kita tinggal copy aja nih. Copy, paste ke sini. Ke yang paling atas di bawah import ini. Kita paste aja. Nah, yang atas ini sebenarnya kita boleh hapus ya, tapi nggak hapus juga nggak masalah, karena di sini udah ada bintang titik bintang ya, karena udah mewakilin semuanya. Oke, selanjutnya kita copy beberapa file source code di sini. Di sini ada privat koneksi ya, kita akan copy. Kita ke cari yang public classroom ini, kita pastekan ke sini. Iya, di sini kita akan copy sini ya. Oke, kita kembali lagi ke form mahasiswa. Kita akan copy koneksi, tampil dan set lokasi relatif. Ini kita copy aja ke sini. Ini maksudnya bukan sembarangan copy ya. Copy pas di sini maksudnya ada maksudnya. Kenapa kok kita copy ini? Ini untuk rumus nanti koneksi ke database, ini untuk rumus ketampil data, ini untuk lokasi relatif ya. Biarin aja kayak gini.
Ini untuk rumus koneksinya, yang koneksi nanti ke MySQL drivernya ya. Oke, karena di sini miring seperti ini, maka kita butuh variabel 2 ini. Dari mana kita buatnya berada di form mahasiswa. Tentunya kita akan lihat source code-nya paling bawah sendiri. Di sini ada private void tampil, terus private void koneksi database ya. Kita akan copy paste aja, tentunya di atas yang namanya buka kurung kurawal ini, satu di atas satu kurung kurawal ya. Kita copy aja ini, copy paste sampai dengan yang private void tampil data, copy aja. Kita kembali ke home, kita paste ke bawahnya yang di bawah kurung kurawal ini, paste aja. Oke, di sini nanti tentunya akan beberapa ada yang error ya. Nah, di sini ada tabel mahasiswa. Ini error karena tabel kita di sini bukan tabel mahasiswa, tapi kita change variabelnya menjadi jtabel 1, maka kita ubah menjadi jtabel 1 yang tabel mahasiswa ini. Oke, jtabel 1 ya. Yang bawahnya juga di sini jtabel 1 itu untuk tabelnya ya, untuk tabel yang di sini ya, nampilin tabel di sini ya. Terus di sini ada name, nama, ini kita ganti dengan kode terus nama, terus di sini harga ya, jenis, stok. Di sini ada select from siswa tabel mahasiswa ya. Ini nih tabel yang kita buat tadi di exam di sini. Nah, berarti tabelnya namanya produk. Berarti select from produk. Di sini ada apa aja? Sesuaikan dengan yang di sini. Apa aja di sini buatnya? Ada kode, nama, harga, jenis, dan stok. Kita akan samakan. Berarti yang nomor 1 itu kode, yang kedua itu nama, yang ketiga itu harga ya, yang ketiga itu jenis, yang kelima itu stok ya. Oke, berarti ini kalau kayak gini sudah jadi, nanti akan ditampilkan ke jtabel 1. Selanjutnya kita akan lihat di koneksi database ini localhost DB mahasiswa. Kan kita buatnya bukan DB mahasiswa, tapi kita buatnya DB PT ABC. Maka di sini kita akan buat namanya DB underscore PT ABC, harus sama dengan yang di sini ini. Kita akan coba running apakah tampil atau enggak. Oke, ini tampil ya, tapi belum ke isi di sininya. Kita akan buat isian yang di sini. Oke, kita exit dulu. Caranya cukup gampang, didesain. Kita klik yang tabel ini, kita klik ya, kita pastikan klik di tabel ini, terus kita pergi ke event sini. Event cari yang mouse click ya, mouse click ini kita klik jtabel mouse click. Nah, nanti kita scroll ke atas cari yang kedip-kedip. Nah, ini kita akan buat rumusnya, kita akan ngambil dari from mahasiswa. Cari yang di sini namanya mouse click juga. Pasti ada di sini mouse click, cari yang mouse click. Mouse click kita akan cari. Nah, ini kita copy aja. Copy semuanya. Copy. Tentunya pastikan di atas kurung kurawal. Ingat, copy. Ke home. Kita cari yang mouse click ya, mouse jtabel mouse click ya. Kita akan klik di sini, kita akan paste. Nah, di sini masih miring-miring ya. Tabel mahasiswa, ingat kita bukan tabel mahasiswa tapi jtabel 1. Anda bisa rubah variabelnya sesuai dengan keinginan Anda. Tapi saya di sini akan gunakan default aja.
Yang tabel masih kita ganti Jtabel 1, Jtabel 1. Terus Jtabel 1 ya. Ini kita Jtabel 1. Oke, kita di sini tidak pakai rumus laki-laki dan perempuan ya. Kita hapus saja dari atasnya atasnya kurung kurawalnya kita hapus. Delete aja. Yang baris pertama berarti JText file 1. Yang kode ya. Di JText file 2. Yang nama JText file 3 ya. Kita ambil dari atasnya, kita copy paste pakai keyboard ya saya ya. File 3. Oke. Ini berarti baris kedua. Terus combo CB ya, saya tadi ininya CB, kita hapus saja. Combo. Terus JText file 4 untuk yang harga. Oke, kita akan tampilkan, runningkan dulu apakah jadi. Oke, di sini sudah jadi ya, termasuk jenisnya kan tadi kendaraan, tapi di sini itemnya belum kita ubah. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan pergi ke rumus simpan ya. Kita lihat dulu form mahasiswanya, kita ke desain, kita klik yang simpan, klik kanan event action perform. Nah, di sini kita akan copy aja, tapi tentunya pastikan di atas kurung kurawal yang terakhir. Kita akan copy dari kurung kurawal yang nomor kedua dari akhir ya, nomor 1 dari akhir, sorry, copy sampai ke string name. Nah, ini kita copy aja, kita ke home, kita ke desain, kita simpan ini, kita klik kanan event action home. Nah, kita ke atas lagi, kita klik kanan di yang kedip ini ya tadi ya, kita paste aja. Kalau misalnya nggak tahu yang kedip ya, nanti kita tinggal ke desain, ke klik kanan lagi di sini event action perform, nanti akan menuju ke tadi yang jebatan. Makan dulu itu, nasi goreng udah matang. Nanti Makan itu. Di sini terdapat beberapa kode. Kita akan rubah. Nim ini kita buat menjadi kode ya, sesuaikan. Terus nama tetap nggak apa-apa, nama produk ya. Jenis kelamin ini kan kita nggak ada, kita hapus saja dari yang kurung kurawal ini, kita hapus, delete. Nah, sampai ke atas ya tadi ya, kita ulangin lagi. Ini kita hapus, nanti ada bikin slow motion aja nggak masalah, kecepatannya kalian turunin. Terus ini jenis ya, jenis di sini ini CB yang tadi. Sebenarnya kalau kalian ingat ganti variabelnya lebih mudah ya, nggak perlu copy, tapi lebih mudahnya kalian inget aja. Ini berarti JText file 1, JText file 2, combo kan 3 ya kalau nggak salah ya di sini 1. Oh, kombonya keempat tapi CB. Oke, kita string nama ini kita copy aja, berarti ini harga ya, JText file 3. Terus semester ini berarti stok, ini JText file 4. Sorry, salah. Ini pasti salah ya kalau kayak gini. Oke. Stroke string salahnya. Tidak aja. Oke. Seperti ini ya.
Kalau tadi misalnya agak-agak bingung, kita copy aja yang ke nomor 3 ya, pastein aja di sini. Di sini berarti stok. Ini JTextFile 4. Oke. Terus di sini text name, berarti kalau kita kan bukan pakai text name, berarti kita JTextFile 1 untuk alarmnya. Kalau misalnya kita nggak ngisi maka akan terjadi warning, mohon masukkan data. Lalu di sini select from, ini tabelnya bukan tabel mahasiswa tapi produk ya yang ada di database ya. Tentunya yang ada, kalau ada select from ini pastikan dia berada di database kita. Text name ini kita ganti dengan JTextFile 1 karena kita kodenya JTextFile 1. Di sini juga text name kita buat JTextFile 1. Nanti ketika disimpan, kalau misalnya kodenya sudah ada, maka tetap nanti balik ke nomor 1. Maka kita suruh mengganti kode. Di sini berarti kode sudah ada. SQL insert into, ini pastikan produk tabelnya. Follow berarti kode, ini sesuaikan yang di sini ya. Kode, nama, terus harga, terus di sini jenis, terus di sini ada stok. Oke. Ini txt name tentunya kita ganti JTextFile 1, txt nama kita ganti JText 2. Terus kita copy aja di atasnya yang harga ya tadi ya, JTextFile 3 ya. Terus ini CB ya tadi ya. Terus ini kita hapus CB, terus ini harga kalau nggak salah. Bukan. Ini JTextFile. Ini JTextFile 4. Terus request fokusnya kita ke JTextFile 1. Ketika kita sudah simpan berhasil, maka nanti otomatis request fokus ke nomor 1 atau ke kode lagi. Kita akan coba ya. Kodenya misalnya key 90. Nama produknya itu motor. Harganya itu misalnya 19 juta. Itemnya item 2 ya, stoknya itu misalnya 10 unit, simpan. Nah, ini kayaknya ada terjadi kesalahan ya. Kalau dia, ini kita lihat kesalahannya di mana. Unknown name. Oke. Berarti unknown name. Nah, ini dia ketemu. Name-nya kita ganti kode ya. Nah, di tempat kita itu kode. Yang di sini nih, produk kode ya. Unknown name berarti di sini berarti ada kesalahan di name-nya. Nah, kita akan coba lagi. Kita exit dulu. Kita coba running. Pasti dia akan bisa. Kodenya key 90. Namanya misalnya motor, harganya misalnya nggak salah aja, nggak apa-apa lah. Item 2, stoknya ini 10 unit, simpan. Berhasil ya. Ini kita tambah lagi 091 motor Honda. Kalian biarin stoknya itu 1 biji, kita akan simpan. Oke, berhasil ya. Oke, exit dulu, kita lanjutkan ke ubahnya ya. Ke ubah ini kita tentunya akan lihat namanya source code lagi. Kita ke desain di from mahasiswa ini, kita klik yang ubah, klik kanan, event action form. Nah, di sini kita akan kopas lagi, tentunya dari bawah aja biar enak. Yang di sini ya, ini nggak kita kopas, tapi yang di atasnya. Di sini nih kita akan kopas saja sampai int. Oke, kita
kita copy aja ya, kita copy lagi ke home. Kita yang ubah ke tombol ubah ya, di kanan event action perform, cari yang pokoknya gede-gede pakai scroll di mouse ya, mouse Anda. Paste aja di tondo ini, paste, klik kanan boleh, langsung di keyboard juga boleh, paste. Nah dah, ini ada beberapa yang error tentunya, kita akan rubah sedikit. Jenis kelamin kita nggak pakai, kita hapus saja yang dari burung perawalan, kita hapus. Oke, jangan sampai salah hapus, ingat dihapus ini, delete. Terus yang string SQL update tabel mahasiswa berarti tabel produk, ini tabel database. Set nama berarti nama benar, ini teks, ini JText file 2, kan nama berada di kolom ke 2 ini, variabelnya namanya JText file 2, maka JText file 2. Terus jenis kelamin ini nggak pakai ya tadi ya, nama, harga ya, berarti ini nih, ini yang ini ya, kita copy yang bawahnya ini, kita copy ke sini, jenis kelaminnya diganti dengan ini. Nah berarti ini JText file 3, karena kita nggak pakai select item ya tadi ya, bukan select item sih, itu namanya tuh buton, bukan buton, apa namanya Pak, saya di sini namanya itu ready button ya, kita nggak pakai ready button, maka tadi kita ubah. Ini jurusan itu jenis JB ya tadi ya. Terus harga, nama, harga jenis, oh ini stok, sorry, stok, berarti ini JText file 3, JText file 4, ini JText file 3 ya, sorry. Terus set fokusnya ke JText file where name-nya ini diganti dengan kode, karena kita pakainya ketika kita klik ubah, nanti kita selectnya ke kode. Ini JText file 1, kalau bahasanya sulit dipahami, maksudnya ini where, ini kondisi ya, kondisinya berarti ngarahnya ke kode, ketika kita mau ubah itu kode yang diprioritaskan, maksudnya kode itu maksudnya memilihnya tuh di bagian kode karena dia primary key. Trim ini text name berarti yang JText file 1 ya, ini JText file 1 ya. Kalau misalnya data masih kosong, kalau nggak jadi, misalnya nggak dirubah apa-apa, maka peringatan data masih kosong. Terus yang lain ini text name record fokus, ini JText file 1 tetap. Oke, sudah jadi. Nanti kalau misalnya ada yang error pasti di sini. Kita akan running dulu. Sekarang kita ubah ini menjadi mobilium. Kita akan ubah. Yes. Oke. Ini ya, jadi ya beliau, kita akan ubah menjadi item, beliaunya ubah menjadi item 3 ya, ubah. Oke, nanti akan jadi item 3. Oke, selanjutnya kita akan rumusnya hapuskan belum, kita klik exit dulu, kita akan pergi ke rumus hapus di from mahasiswanya, di design, kita klik hapusnya, klik kanan event action perform. Nah di sini nih, kita ke bawah yang di atas burung perawal ini, tetap copy ke atasnya. Oke, copy aja.
sampai intinya. Kita ke home, di desain, rumus hapus, kita klik kanan, event action perform. Nah di sini pasti ke bawah ya, kita atasin, kita cari yang kedip lagi, kita klik kanan, paste. Oke, klik kanannya tadi, ingat klik kanannya di bagian tondo ini, kita pastein aja. Dah. Di sini tentunya ada beberapa yang harus kita ganti. From tabel mahasiswa ini ganti produk. Where name ini kode. Text name ini tadinya apa? JText file 1, JText file 1 ya. Tadi mana? Biar produk, oh delete, ini udah ketemu. JText file 1. Di sini pastikan JText file 1, JText file 2 ya, urut aja. Ini kumbu JP. Kita tulis saja nggak apa-apa, JText file 3 set text ya. Kita tulis gini nggak apa-apa, atau kalau males ya copy paste nggak masalah. 3 ini JText file 4. Ini kembali lagi ke JText file 1 request fokusnya. Oke, ini kayaknya tidak ada yang salah ya. Kita running. Oke, kita coba hapus yang motor ini ya, hapus. Yes. Oke, data berhasil kehapus ya. Cukup simple. Kita akan tambah, kita akan simpan, maka data akan berhasil ke tambah. Oke, kita akan selanjutnya kita akan ganti jenis produk ini, jangan hitam-hitam kayak gini ya. Kita akan exit dulu, kita akan kembali lagi ke home, di desain ini. Kita klik yang hitam ini ya, kita cari yang properties di sini. Nah ini ada model hitam satu, hitam dua, ini kita klik aja yang titik-titik ini. Kita ganti item satunya misalnya kendaraan, rumah tangga ya, misalnya rumah tangga. Terus misalnya kecantikan kategorinya, terus misalnya elektronik, komputer aja. Oke, kita oke aja. Jadi kita jalankan, atau misalnya kita akan edit lagi di sini tuh, misalnya kita tambahnya di sini ya. Kita buat seperti ini. Silahkan pilih, jangan pilih aja. Oke, dia akan seperti ini. Kita akan klik ya, running. Di sini ada silahkan pilih ya, kendaraan apa ini ya, silahkan pilih. Oke, kendaraan, misalnya kita klik ini kita ganti dengan kendaraan ya, kita ubah kendaraan. Oke, ini kita ubah menjadi rumah tangga misalnya, ubah. Oke, kita batal. Nah kita akan buat baru lagi, misalnya T123. Ini kodenya tetap kode ya, namanya misalnya sabun mandi. Terus harganya itu misalnya 35.000. Jenis produknya misalnya kecantikan. Terus stoknya itu 12 biji ya, kita simpan. Oke, berhasil simpan. Kalau sudah kayak gini, maka yang di database ini akan banyak ya. Tuh, terdapat banyak nih keisi. Ketika kita akan nambah di sini, maka di program akan otomatis bertambah. Kita exit. Kita akan coba build dengan cara di sini ada palu sama sapu ya. Kita klik build and clean. Ini menjadikan project ini sebuah program yang jadi dan siap dipakai. Oke, kita akan lihat di foldernya. Tadi aku nyimpennya di folder
D kalau nggak salah, D atau E ya. Kalau misalnya kita lupa, kita klik kanan aja yang di PT ABC ini, kita klik kanan properties ya. Oke, di sini saya nyimpannya di E project PT ABC. Oke, E project PT ABC. Di E ya. Project PT ABC ini projectnya. Dia berada di disk hasil ekspornya. Ini kita copy aja kemanapun kita berada, bisa misalnya di musik, ini kita copy paste ke sini, kita jalankan aja, dia sudah bisa tes jalan. Nah, simpan, tadi kan jadi ya. Hapus juga bisa asalkan dia examnya running. Ingat exam running. Kalau exam nggak running, nanti ketika kita stop gini ya, stop, kita akan jalankan running tapi pasti error, nggak mau jalan. Nah, ini nggak ada kode apa-apa ya. Ini kita akan coba. Ini nggak ada actionnya karena dia membutuhkan sebuah database. Database-nya itu SQL. Oke, silahkan Anda nanti buat tugasnya. Terus kalian buat video seperti ini, upload di channel YouTube Anda juga boleh, kirim link ya. Nanti Anda buat tutorial seperti ini. Oke, sekian. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.